大齐皇朝，齐皇统治无边疆域，疆域内有6大王国为父，宗门附庸王国，王国附庸皇朝。至于皇。Bab 251-255. Meng Lige sedikit mengernyit dengan canggung, dan setelah melirik ke belakang, dia dengan getir menjawab, yang ini tidak berani untuk tidak patuh, tetapi saat ini saya tidak memiliki kebebasan untuk bertindak secara independen. Ini. Seberapa pintar pendekatan ini digunakan oleh Meng Lige. Dia sudah lama mengetahui bahwa dia terjebak dan dalam bahaya besar. Beberapa tahun terakhirnya dihabiskan untuk memberikan nasihat kepada Wei Chengping, membantunya selangkah demi selangkah ke posisinya saat ini serta pengembangan potensinya. Di Wei Utara, putra mahkota Wei Chengping sudah bisa menutupi langit dengan satu tangannya. Saat ini, rencananya untuk menggunakan kekuatan ini untuk melahap kota-kota sekitarnya secara perlahan. Sekarang Wei Chengping memiliki pejabat istana serta militer di bawah atapnya, dengan ahli strategi sebanyak awan, dan jenderal gagah berani sebanyak hujan. Nilai Meng Lige telah turun drastis di mata Wei Chengping, hampir seperti semut yang tidak penting. Namun, setelah berada di samping putra mahkota dan merencanakan banyak skema dengannya, dia secara tidak sengaja mengetahui terlalu banyak rahasia putra mahkota. Karena itu, Wei Chengping sudah merencanakan untuk membungkamnya meskipun dia belum sepenuhnya kehabisan kegunaannya. Namun, Wei Chengping tidak pernah menyadari bahwa apapun yang telah direncanakan dan dipersiapkan Meng Lige untuknya hanyalah setengah dari akumulasi pengetahuannya. Meng Lige sebenarnya memiliki pengetahuan terbesar tentang tipu daya dan taktik, peperangan dan formasi tentara, logistik, dan perbekalan. Pengetahuannya di bidang itu jauh melampaui orang lain sejauh bermil-mil. Ini adalah es asli Meng Lige di dalam lubang, dan juga setelan terkuatnya. Tapi Wei Chengping sama sekali tidak menyadari semua ini, atau mungkin dia menolak untuk mempercayainya. Dengan kekuatannya yang tumbuh serta otoritas absolut, dia telah lama mabuk dengan kekuatan setelah kesuksesan awalnya. Jika bukan karena batu sandungan besar yang merupakan keluarga Yu, Wei Chengping kemungkinan besar sudah meniup terompet perang. Tetapi sebelum itu, Meng Lige yang mengetahui terlalu banyak rahasianya harus dibungkam. Jadi, menyerahkan tugas terakhir kepada Meng Lige untuk berhubungan dengan Yu Bingyan hanya untuk pertunjukan, apapun hasilnya, dia harus mati. Sebenarnya, bahkan jika Wei Chengping tidak mengambil tindakan, fakta bahwa Meng Lige mengawasi pembunuhan Yu Bingyan ini akan menyebabkan keluarga Yu memburunya. Dengan demikian, Meng Lige bisa dianggap sudah mati. Sementara Meng Lige mungkin memiliki lautan pengalaman serta rencana dan pandangan ke depan yang mendalam, pada akhirnya dia hanyalah seorang sarjana yang lemah. Terjebak dalam bahaya seperti ini, sementara dia mungkin memiliki kecerdasan untuk merencanakan pelariannya, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengikat seekor ayam dan juga tanpa dukungan, jadi bagaimana dia bisa melarikan diri dari pengawasan Wei Chengping. Namun, undangan tepat waktu Ling Tian dapat dianggap sebagai peluang terbaik untuk Meng Lige. Selama dia bisa meninggalkan pandangan penjaganya, bersembunyi di kamar Ling Tian, itu akan meningkatkan peluangnya untuk mempertahankan hidupnya hingga 90%. Tentu saja, jika dia datang di bawah sayap Ling Tian, maka dijamin dia akan bisa bertahan. Namun, setelah melalui cobaan ini, hati Meng Lige sudah lama menjadi dingin. Orang paling kejam dalam sejarah selalu keluarga kekaisaran, tanpa kecuali. Meng Lige sekarang sepenuhnya memahami arti dari perkataan seperti itu, dan sekarang dia telah mengembangkan keinginan untuk hidup dalam pengasingan selama sisa hidupnya. Ini adalah satu-satunya harapan yang tersisa dalam dirinya. Melihat wajah Meng Lige, Ling Tian mengambil keputusan. Dia segera berdiri, menghadap tentara dari Wei Utara, dan dengan angkuh bertanya, bangsawan muda ini sekarang akan mengundang Tuan Meng ke paviliun saya untuk mengobrol, jadi siapapun yang keberatan bisa keluar sekarang. Dia menunjukkan sikap sombong saat dia berbicara seolah-olah dia memberitahu lebih dari sekadar bertanya. Partisi kain kamar bulan surgawi sedikit berdesir, seolah-olah seseorang di dalam sedang mendengarkan setiap tindakan dari Ling Tian. Mata Ling Tian sedikit berkedut, dan sebuah pikiran segera muncul di dalam dirinya, ada seseorang yang memiliki hubungan dengan Wei Utara di dalam kamar bulan surgawi. Ekspresi ketidakberdayaan melintas di wajah wakil duta besar Wei Utara, Nobel Ling muda, ini, kedua negara kita. Alis Ling Tian melonjak, tetapi dia tidak berbalik menghadapnya, malah membantah. Oh.
Apakah itu berarti Anda mengakui bahwa Wei Utara dan Bantalan Langit sekarang adalah musuh? Duta Besar Xi, harap berhati-hati dengan kata-kata Anda, karena ini menyangkut hubungan diplomatik antara kedua negara kita. Atau mungkin ada rumor yang menyebar besok, mengatakan bahwa kedua negara kita sedang berperang satu sama lain. Wajah wakil duta besar menunjukkan ekspresi panik, dengan keringat dingin di dahinya. Saat ini, berita tentang kehebatan Ling Tian telah menyebar ke seluruh Sky Bearing. Bahkan untuk bangsawan termuda dari keluarga Simen, dia telah membunuhnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, apalagi wakil duta besar Wei Utara. Matanya melesat ke kiri dan ke kanan saat dia mencoba memberi isyarat kepada berbagai jenderal untuk membantunya meredakan situasi. Karena duta besar Xi tidak berkenan untuk menjawab, ini mungkin berarti Anda telah diam-diam setuju. Ling Tian berbicara seolah-olah berbicara pada dirinya sendiri. Tuan Meng, Tuan Qin, tolong. Menarik mereka berdua, dia mulai berjalan keluar wakil duta besar. Terbatuk ringan, dan dua penjaga segera berdiri untuk menghalangi jalan mereka. Wajah Ling Tian menggigil saat gelombang niat membunuh keluar. Memelototi mereka, dia dengan paksa berbicara, "Enyahlah." Kata-kata yang diucapkan tidak terdengar aneh bagi siapapun selain mereka, tetapi bagi kedua penjaga itu terdengar seperti guntur di hari yang cerah, membuat kepala mereka pusing. Di bawah tatapan tajam Ling Tian, rasa kekalahan muncul di dalam diri mereka, dan mereka hanya bisa menundukkan kepala dan berdiri di samping. Ini adalah aplikasi lain di mana jika seseorang menggunakan teknik penyusutan suara, dengan hanya sedikit energi internal, seseorang akan mengganggu dan menghancurkan jiwa mereka yang lebih lemah dari mereka. Bagaimana mungkin para penjaga, yang tidak pernah berkultivasi, melawannya? Ling Tian dengan santai berbalik, sepertinya tenggorokan duta besar Xi tidak enak badan. Apakah Anda membutuhkan bangsawan muda ini untuk membantu Anda? Oh, saya lupa menyebutkan bahwa bangsawan muda ini juga ahli dalam seni medis. Saya jamin bahwa setelah saya merawat Anda, penyakit ringan itu tidak akan pernah terjadi lagi. Butir-butir keringat seukuran kacang kedelai muncul di kepala wakil duta besar saat dia berpikir, bagaimana cara mengobatinya, bukan? Atau mengapa dia menyebutkan bahwa penyakit ringan itu tidak akan pernah terjadi lagi? Dia hanya bisa memalsukan tawa sambil terbata-bata. Aku tidak akan berani menerima undangan bergengsi seperti itu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan ini, si kecil ini. Dia sebenarnya ingin menyebut dirinya sebagai pejabat ini, tetapi berpikir dua kali, memutuskan bahwa akan lebih baik untuk menurunkan statusnya. Ling Tian mengucapkan, "Oh, sebagai jawaban, sayang, kasihan." Tidak pasti apakah dia menyatakan simpati pada fakta bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan kemampuannya, atau fakta bahwa wakil duta besar telah kehilangan kesempatan besar. Menarik Meng Lige dan Tuan Qin, dia pergi. Desahan rendah terdengar dari kamar bulan surgawi, diikuti oleh suara yang jelas dan merdu yang berbicara, tegas dan kejam, tidak ada sedikit pun keraguan, untuk mencapai tujuannya, metode apapun dimungkinkan, dan dia bahkan tidak peduli statusnya. Orang ini memang luar biasa dan sulit dihadapi. Hidup mirip dengan medan perang, dan memiliki lawan seperti itu untuk mengadu domba, orang tidak bisa meminta lebih. Ling Tian, lawan yang hebat. Dentang, dering gong tembaga terdengar. Sebagian besar orang sudah berkumpul, dan pintu menara Smoky Tea mulai tertutup. Ling Tian tertawa terbahak-bahak, tampak sangat gembira. Yu Bingyan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kakak Tian, apa yang kamu tertawakan? Apakah kamu sebahagia itu?" Ling Tian tertawa terbahak-bahak. Mendengar gong tembaga itu, saya tiba-tiba teringat pertunjukan lama di pinggir jalan itu. Setiap kali Anda melihat mereka di jalanan, mereka selalu membunyikan gong satu kali, sebelum seseorang melompat keluar dan berkata, "Andalkan orang tua di rumah, mengandalkan teman-teman di luar." Simen King kecil ini tidak memiliki orang tua sejak muda dan telah mempelajari kemampuan untuk melakukan pertunjukan monyet. Semua pejabat hebat, jika Anda punya uang, berdonasi dengan murah hati, dan mereka yang tidak, mendukung saya secara langsung juga bagus. Aha. Pengecilan suara Ling Tian telah mencapai puncak, jadi meskipun suaranya tidak keras, suaranya panjang dan ditarik keluar, gemanya jelas terdengar. Terutama untuk mengandalkan orang tua di rumah, dia benar-benar meniru suara Simen King, dan bahkan dengan sempurna. Lebih dari 1.000 orang di menara Smoky Tea mendengarnya dengan jelas. Keheningan menyelimuti area tersebut sebelum semua orang tertawa terbahak-bahak. Simen King,
yang hendak keluar dari Extreme Joy Chamber, tiba-tiba menjadi kaku di pintu, menatap tajam ke arah Ling Tian dengan wajah pucat dan ekspresi beracun. Dia tidak berharap bisa merobek kepala Ling Tian dalam satu pukulan. Ling Tian dengan acuh tak acuh tersenyum, karena dia telah membunuh karakter penting dari keluarga Simen, tidak ada gunanya mencoba memperbaiki keadaan lagi. Bahkan jika keluarga Simen menekan permusuhan mereka, Ling Tian tidak punya pikiran untuk membiarkan ujung yang longgar tidak tersentuh. Dia memahami teori gagal membunuh ular dan akhirnya digigit dengan sangat baik, jadi karena dia telah menciptakan perseteruan, maka biarlah itu dilakukan sampai akhir. Yu Mantian tiba-tiba berteriak, "Nenek, cepatlah, Tuan ketiga ini sedang menunggu untuk berpartisipasi dalam pertemuan ilmiah dan memamerkan keahlianku yang luar biasa." Saat suaranya terdengar, sebelum ada yang bisa menjawab, Yu Bingyan mengeluarkan, puci, suara, dan 2 kali lipat dalam tawa. Ketika penonton melirik, mereka disambut dengan wajahnya yang seperti gorila dan tubuhnya yang menjulang tinggi seperti besi, dan mau tidak mau melongo dalam diam. Pria yang kasar dan kurang ajar, bisakah dia juga menghadiri pertemuan ilmiah? Di mana keanggunannya? 1. Yu Mantian memandang semua orang yang menatapnya seolah-olah sedang menonton monyet di kebun binatang, dan mau tidak mau berteriak dengan frustrasi, "Apa yang kalian lihat? Apakah kamu ingin bertarung?" Kerumunan semua tahu bahwa mereka tidak dapat menyinggung guru ini, dan dengan demikian hanya bisa mengalihkan pandangan mereka ke tempat lain. Mereka mulai menatap ruang kegembiraan ekstrim, bertanya-tanya mengapa Simen King tidak keluar. Mungkinkah keluarga Simen menjadi dingin setelah menjadi tuan rumah pertemuan ini? Tirai ruang kegembiraan ekstrim berkibar sekali, dan seorang pria terpelajar berusia 30 tahun berjalan keluar dengan senyum paksa di wajahnya. Melangkah ke peron, dia menangkupkan tinjunya ke semua yang hadir. "Sebelum berbicara, aku berhutang budi kepada kalian semua yang hadir di sini. Kita semua berkumpul di Smoky Tea Tower hari ini." Setelah berbicara sebentar, dia sepertinya sudah kembali akalnya, dan mulai mengoceh tanpa henti. Ling Tian merosot dengan nyaman di kursinya dengan mata terpejam, seolah-olah sedang tidur. Tiba-tiba terdengar suara yang jelas, "Hei, apakah kamu akan selesai? Cepat dan umumkan pembukaannya. Bagaimana pertemuan ilmiah dilakukan dan aturannya, mengapa repot-repot dengan begitu banyak sampah?" Kerumunan sekali lagi mengalihkan pandangan mereka dan melihat seorang pemuda terpelajar duduk di kamar impian surgawi keluarga Yu. Dia berdiri tegak lurus, dengan wajah sedikit terbakar matahari. Itu tepatnya Ling Qi. Melihat bahwa anggota keluarga Yu adalah orang yang ikut campur, orang itu langsung panik, berkata, "Untuk pertemuan ilmiah hari ini, bangsawan muda Simen King akan menjadi orang yang mengajukan pertanyaan. Berteman melalui budaya, berteman melalui puisi, dengan 4 seni seorang sarjana, di depan semua pahlawan di bawah langit, mari kita lihat siapa yang akan menjadi juara." Mengapa Simen King harus menjadi orang yang mengajukan semua pertanyaan? Benar, kenapa harus dia? Jangan bilang itu hanya karena dia lebih tampan dari yang lain. Siapa Simen King? Belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Sebelum orang di atas panggung dapat menyelesaikan apa yang harus dia katakan, keributan besar terjadi di sekitarnya dengan protes yang datang dari segala penjuru. Bersamaan dengan efek Ling Qi dan yang lainnya mengipasi api, dan Yu Mantian, Dongfang Jinglei, dan Nangong Tianhu menambahkan bahan bakar ke api, menara Smoky Tea pecah menjadi keributan besar. Peluit bisa terdengar datang dari sekitar dengan orang-orang mencemooh keras. Bagaimana ini terlihat seperti pertemuan ilmiah? Itu lebih terlihat seperti kumpulan bandit. Beberapa cendekiawan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala karena kecewa, merasa seolah-olah suasana hati mereka yang awalnya baik telah hilang. Akhirnya, beberapa cendekiawan terkenal mengambil inisiatif untuk menenangkan kerumunan dan beberapa dari mereka berdiskusi dengan Tuan Qin. Akhirnya, mereka memutuskan bahwa semua keluarga besar akan bergiliran mengajukan pertanyaan masing-masing. Namun, keluarga Simen tidak senang dengan itu dan bersikeras bahwa pihak yang mengajukan pertanyaan dapat memilih keluarga mana saja untuk menjawabnya. Semua orang tahu bahwa keluarga Simen menginginkan aturan ini sehingga mereka dapat mempersulit hidup Ling Tian dan membodohinya. Dengan demikian, semua cendekiawan tidak bisa tidak ragu untuk menerima kondisi ini. Akhirnya, Tuan Qin memandang ke arah Ling Tian dan menyetujui kondisi ini setelah menerima anggukan konfirmasi darinya. Tirai ruang kegembiraan ekstrim keluarga Simen diangkat dan Simen King berjalan keluar. Senyum ramah terlihat di wajahnya,
seolah-olah tidak ada yang terjadi sebelumnya dan dia tidak pernah dipermalukan oleh Ling Tian. Banyak orang hanya bisa menganggukkan kepala memuji betapa luar biasanya si Man King. Dia benar-benar mampu mempertahankan penampilan meskipun menderita penghinaan yang sangat besar. Pengendalian diri yang dia miliki bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Ling Tian menggelengkan kepalanya saat kegembiraan di wajahnya memudar. Ke samping, Meng Lige yang telah mengamati tindakan Ling Tian tidak bisa tidak bertanya, sepertinya bangsawan muda tidak menganggap tinggi bangsawan muda Simen. Ling Tian memandang ke arah Meng Lige dan tidak mengungkapkan niat untuk merekrutnya. Bagaimanapun, ini hanya akan membuatnya takut. Sehubungan dengan Meng Lige, Ling Tian sudah memiliki rencana di dalam hatinya. Sambil tersenyum, Ling Tian menjawab, "Tuan, tolong jangan bercanda dengan saya. Apakah Tuan berpikir bahwa saya harus menghargai si Man King?" Meng Lige mengutak-atik janggutnya saat tatapan bijak terlihat di matanya. Sambil terkekeh, dia menjawab, "Mengapa bangsawan muda mengatakan itu?" Ling Tian sedikit tersenyum dan mulai bercerita, pernah ada seorang ahli pedang yang tiada taranya yang belum pernah bertemu lawan yang layak selama bertahun-tahun. Dia sangat kesepian dan merindukan hari dia bisa dikalahkan. Namun, dia tidak bisa, saya tidak menemukan lawan yang layak dan hanya bisa meratapi kemalangan ini. Suatu hari, pendekar pedang terkenal lainnya memberikan tantangan kepadanya. Menurut Anda apakah dia akan bahagia atau sedih? Meng Lige tidak menyangka Ling Tian tiba-tiba menceritakan sebuah cerita dan terkejut sesaat. Namun, Meng Lige yakin bahwa Ling Tian memiliki alasannya dan mendengarkan sambil tersenyum. Ahli pedang yang tiada taraf ini sudah terlalu lama kesepian dan bergegas ke lokasi yang ditentukan dengan penuh semangat, menantikan pertempuran yang memuaskan. Ling Tian melanjutkan ceritanya, namun, Master pedang itu kecewa saat mengetahui bahwa pendekar pedang yang memberinya tantangan itu hanyalah seorang anak berusia 3 tahun. Ling Tian tersenyum pada Meng Lige, pada saat ini, si Man King seperti anak berusia 3 tahun bagiku. Bangsawan muda ini sangat kecewa. Bagaimana menurut Tuan? Mata Meng Lige menunjukkan senyuman saat dia bertanya, mengapa bangsawan muda mengatakan itu? Mengapa Tuan mengajukan pertanyaan yang begitu jelas? Aku ingin mendengar detailnya. Ling Tian tertawa dan berkata, karena Tuan ingin memaksa Ling Tian akan menjelaskan dirinya sendiri. Jika si Man King dapat segera keluar tanpa terpengaruh setelah apa yang baru saja saya katakan, dia mungkin lawan yang layak untuk saya. Namun, Ling Tian berkata perlahan, dia terlambat 10 menit. Saat dia menyelesaikan apa yang harus dia katakan, Ling Tian berbalik dan melihat ke panggung. Meng Lige berpikir keras dan menatap Ling Tian dengan tatapan memuji. Dia memang luar biasa. Jika si Man King bisa keluar tanpa penundaan, pengendalian dirinya akan membuatnya menjadi lawan yang tangguh. Namun, dia terlambat 10 menit. Meskipun tidak lama, kurangnya kekuatan mentalnya telah membuktikan fakta bahwa dia bukanlah individu yang luar biasa. Dengan demikian, Ling Tian tidak lagi menempatkan si Man King dalam pandangannya. Si Man King bukanlah orang yang harus ditakuti. Teriakan kemudian terdengar dari luar, "Tuan Meng, tolong." Ternyata, para cendekiawan telah memutuskan untuk memilih beberapa juri dan si Man King segera menyarankan 2 orang terkenal, Tuan Qin dan Meng Lige. Karena si Man King ingin mempermalukan Ling Tian, bagaimana dia bisa meninggalkan 2 ahli di sisi Ling Tian? Keenam juri terpilih memberi hormat dengan rendah hati di tengah panggung dan menyapa penonton. Sementara mereka berenam tidak mengenal satu sama lain secara pribadi, mereka semua telah mendengar tentang reputasi satu sama lain. Sekarang setelah mereka dapat bertemu satu sama lain, mereka sangat gembira. Seorang lelaki tua kemudian mengambil langkah maju dan berkata dengan suara tajam, pertemuan ilmiah ini dibuat untuk kami para sarjana dari seluruh benua dengan para pahlawan dunia berkumpul di sini hari ini. Semua orang dari 7 negara dan 8 keluarga hadir hari ini dan ini benar-benar pemandangan yang langka untuk dilihat. Pertemuan ini pasti akan menjadi catatan sejarah Sky Bearing selama 1000 tahun ke depan. Orang tua ini tidak berbakat dan telah menerima frasa atas dari Bait Berima beberapa bertahun-tahun yang lalu. Setelah memikirkan kemungkinan frasa yang lebih rendah selama bertahun-tahun, saya masih tidak dapat menemukan apapun. Hari ini, izinkan saya memulai pengguliran bola dan berharap semua orang yang hadir dapat membantu meringankan masalah orang tua ini. Jangan sampai saya tidak bisa beristirahatlah dengan tenang memikirkan frasa yang lebih rendah dari Bait Berima ini. Melihat bagaimana lelaki tua ini agak lucu,
semua orang tidak bisa menahan tawa dan seseorang berkata, "Tuan, tidak ada salahnya Anda mengatakannya." Orang tua itu kemudian berkata, "Orang tua ini berasal dari Sky Bearing dan pergi ke Nature's Restaurant untuk minum." Setelah minum beberapa putaran, saya tiba-tiba melihat bait atas dari bait berima, pelanggan di Nature's Restaurant, pelanggan surgawi yang tak terduga. Dia hanya memiliki frasa atas tetapi bukan frasa yang lebih rendah. Bos restoran bahkan mengatakan bahwa orang yang dapat memunculkan frasa yang lebih rendah akan dapat makan di sana secara gratis seumur hidupnya. Sementara yang lama ini pria menyebut dirinya seorang sarjana, saya tidak tahu bagaimana membuat kalimat yang lebih rendah. Saya telah memikirkannya selama setengah tahun sampai rambut saya memutih tetapi saya masih belum punya cara. Saat dia mengatakan itu, lelaki tua itu mengungkapkan ekspresi pahit dengan tampilan yang sama sekali tidak berdaya. Namun, ada tatapan penuh harap dalam tatapannya yang tak berdaya. Pelanggan di Nature's Restaurant, pelanggan surgawi yang tak terduga. Sungguh palindrom yang bagus, bait berima yang mustahil. 1. Tiba-tiba, lebih dari 100 orang yang hadir mulai bergumam pada diri mereka sendiri dengan beberapa dari mereka melihat ke atas sambil berpikir keras dan yang lainnya dengan alis berkerut. Ada beberapa yang menggelengkan kepala karena frustrasi saat mereka mondar-mandir. Untuk waktu yang lama, tidak ada yang bisa menemukan ungkapan yang lebih rendah. Meskipun frasa ini tampak biasa, itu adalah palindrom dan sama ketika dibaca maju atau mundur. Selain itu juga secara halus menaikkan status para tamu di restoran dan dieksekusi dengan lancar. Di kamar wewangian surgawi, mata Ling Tian tertutup dengan kaki bersilang dan gemetar dengan acuh tak acuh. Di sampingnya, Ling Chen tersenyum dengan ekspresi percaya diri di wajahnya. Bait berima ini adalah sesuatu yang sudah diketahui Ling Tian dari kehidupan masa lalunya dan telah disebutkan secara sepintas sebelumnya. Namun, Ling Tian tidak pernah membayangkan bahwa seseorang akan menggunakan bait berima yang tepat ini dalam kehidupan ini juga dan itu menjadi sesuatu yang mustahil untuk ditandingi. Karena Ling Chen mengetahui banyak kemungkinan jawaban di dalam hatinya, bagaimana mungkin dia tidak tersenyum. Namun, Yu Bingyan menutup matanya rapat-rapat dengan alis berkerut seolah-olah dia tenggelam dalam pikirannya. Menjadi seseorang yang dikenal karena bakatnya, bagaimana mungkin dia mengakui kekalahannya di hadapan bait berima ini? Di kamar kegembiraan ekstrim, tawa kecil terdengar dan suara tenang terdengar, sementara bait ini sulit untuk dicocokkan, bukan tidak mungkin. Bangsawan muda ini menjelajahi benua bertahun-tahun yang lalu dan pernah ke sebuah kuil bernama Kuil Buddha Besar. Berjalan melewati Buddha besar lebih besar dari manusia. Saya ingin tahu apakah kalimat bawah saya benar. Orang yang berbicara adalah Simon King. Dengan jubahnya sedikit berkibar, dia berdiri di luar ruangan dengan senyum bangga di wajahnya, seolah-olah dia sangat puas dengan ungkapan rendahnya. Semua orang menundukkan kepala dalam pikiran dan merasa bahwa kalimat yang lebih rendah cocok dengan baik. Mereka kemudian tidak bisa membantu tetapi bersorak untuknya. Puji. Tawa mengejek kemudian terdengar dengan suara dingin mengikutinya, bisakah ini dianggap cocok? Lelucon apa? Wajah Simon King menjadi gelap saat dia memelototi sumber kata-kata itu dan berkata dengan dingin, aku ingin tahu mahakarya macam apa yang kau berikan untuk kami. Melihat orang ini keluar dari kamar impian surgawi keluarga Yu, Simon King menahan amarahnya dan tidak meledak. Saat Ling Tian dan Ling Chen menoleh untuk melihatnya, mereka melihat Ling Qi yang tertawa. Ling Tian sudah menduga bahwa beberapa dari mereka tidak akan diam di samping dan ini terbukti benar. Ling Qi kemudian berkata dengan puas, sebuah bakat berasal dari surga, sebuah surga menghasilkan banyak bakat. Haha, bagaimana dengan itu? Ketika semua orang memikirkannya, mereka tidak bisa tidak berteriak memuji. Terlepas dari kesesuaian atau penggunaan kata-kata, frasa yang lebih rendah ini jauh lebih rapi daripada frasa yang lebih rendah dari Simon King. Terutama karena lebih relevan dengan kalimat atas, itu jauh lebih baik daripada kalimat bawah Simon King. Yu Bingyan tiba-tiba mengeluarkan, dan berteriak, aku tahu. Dia sebelumnya sedang berpikir keras, mengabaikan semua yang terjadi di luar, buah plum harum di paviliun beku, paviliun dingin menghasilkan buah plum harum. Semua orang tercengang sesaat sebelum meneriakkan pujian. Mereka tidak pernah membayangkan wanita cantik ini memiliki bakat seperti itu. Sementara frasa rendahnya juga indah, itu sedikit kalah dengan frasa rendah yang diberikan oleh Ling Qi. Simon King mendengus, merasa seolah-olah dia telah kehilangan muka dibandingkan dengan dua frasa rendah lainnya.
Dalam upaya membalikkan meja, dia berkata, dengan inspirasi dari pertemuan ilmiah hari ini, bangsawan muda ini baru saja membuat bait lain. Semoga berbagai jenius yang hadir mengoreksi saya. Panggung puisi, bakat puisi dalam puisi panggung puisi yang luar biasa, bakat puisi yang luar biasa. Saya ingin tahu apakah ada yang bisa menandingi bait saya ini. Simon King berdiri di tengah panggung, melihat ke setiap ruangan. Akhirnya, tatapannya mendarat di kamar wewangian surgawi tempat Ling Tian berada dan memandang ke arah Ling Tian dengan senyum provokatif. Siapapun yang cukup jeli akan dapat mengatakan bahwa bait ini jelas dimaksudkan untuk mempermalukan Ling Tian. Sehubungan dengan masalah dua keluarga besar, siapa yang berani mengatakan apa-apa? Adapun Yumantian dan yang lainnya, mereka tidak lebih dari orang-orang biadab yang terampil dalam seni bela diri. Sudah merupakan keajaiban bagi mereka untuk mengingat nama mereka sendiri, bagaimana mungkin mereka bisa membantu? Pada saat yang sama, hanya dua orang yang dapat membantu, Tuan Qin dan Meng Lige, yang saat ini menjadi hakim. Jadi, semua orang menebak bahwa Ling Tian pasti akan membodohi dirinya sendiri hari ini. Banyak dari mereka tidak bisa tidak melihat Ling Tian dengan senyum mengejek. Di Rising Sun Chamber, Xiao Yansui mengerutkan kening dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Saat Simon King menatap Ling Tian dengan tatapan arogan, hal pertama yang dilihatnya adalah dua wanita cantik di sisi Ling Tian. Pada saat itu, Simon King sangat terkejut dan akhirnya mengerti mengapa adik laki-lakinya, Simon Zhang, meninggal. Lagi pula, pria mana yang tidak menginginkan wanita cantik di kamar tidurnya. Cahaya dingin melintas di mata Ling Tian, saat dia berbicara, "Cener, pergi dan padamkan apinya." Ling Chen mengangguk setuju saat dia berdiri. Menghadapi Simon King, ekspresi jijik terlihat di matanya saat dia berpikir, bagaimana mungkin orang seperti ini menerima gelar sarjana berbakat. Bibir merah cerinya dengan ringan bergerak saat dia melafalkan bahkan tanpa melirik Simon King, langit kemerahan, langit kemerahan di tengah awan kemerahan, langit itu abadi, awan itu abadi. Saat frasa yang lebih rendah ini diucapkan, seluruh area menjadi sunyi. Tidak hanya frasa yang lebih rendah dieksekusi dengan baik, bahkan ada sedikit ekspresi artistik. Hal yang mengejutkan tentang ini adalah fakta bahwa frasa yang lebih rendah ini adalah frasa absolut, sementara ungkapan Simon King adalah hasil dari perenungannya yang cermat, dia bahkan mungkin tidak dapat mencocokkannya dengan ungkapan yang sangat rendah ini. Di arena ini, mereka semua mengetahui teori ini, jadi bagaimana mungkin mereka tidak terkejut. Setelah beberapa lama, suara tepuk tangan terdengar dari penonton, terus berlanjut tanpa henti. Simon King membuka lipatan kipas yang dibawanya, melambaikannya dengan ringan dua kali seolah-olah menekankan keanggunannya. Sudut mulutnya meringkuk dengan senyum ramah saat dia memuji, pekerjaan yang sangat cocok dan bagus. Bakat wanita ini benar-benar membuat Simon King terengah-engah. Simon King ini dengan senang hati akan mundur di hadapan kehebatanmu, tapi sebelum itu, bolehkah aku memiliki nama nona ini di sini? Aku percaya bahwa dengan bakatmu kau seharusnya sudah terkenal di seluruh dunia. Ling Chen membalas dengan dingin, nama gadis kecil ini adalah tidak layak disebut, dan untuk bakat, itu bahkan lebih tidak layak untuk diangkat. Untuk dapat berbicara sesuatu kaliber ini, apa yang bisa dibanggakan? Bangsawan muda Simon jelas melebih-lebihkan pencapaianku. Sementara kata-kata Ling Chen terdengar seperti dia sedang rendah hati, itu sebenarnya adalah sarana untuk menjatuhkan Simon King. Kata-katanya secara tidak langsung mengatakan bahwa dia tidak memiliki standar, dan keluar dengan bait sederhana untuk menunjukkan kurangnya bakat sastranya hanya untuk memancing pujian. Ling Chen telah lama mencapai batasnya tentang bagaimana Simon King secara terbuka melawan Ling Tian, dan karenanya tidak menahan kata-katanya. Saat dia berbicara, kegemparan terdengar di seluruh arena. Ling Chen hanya bermaksud untuk menghina Simon King, tetapi kata-katanya barusan memiliki efek yang tidak disengaja menyinggung semua yang hadir. Semua yang hadir merasa bahwa kecantikan tiada taraf ini sedikit melebih-lebihkan fakta. Di bagian atas bait yang telah dibacakan Simon King sebelumnya, bahkan setelah menghabiskan semua usaha dan kecerdikan mereka, mereka tidak dapat memikirkan sesuatu yang cocok. Itu sudah menunjukkan seberapa tinggi kesulitannya. Bahkan jika frasa ini disebut tidak dapat dipecahkan, itu akan diterima oleh massa. Wanita ini mungkin memiliki bakat yang diperlukan dan kebetulan bisa menjawabnya, tetapi untuk benar-benar mengatakan bahwa itu terlalu mudah, bukankah ini sama baiknya dengan mengatakan bahwa semua orang yang berkumpul di sini tidak ada bandingannya dengan seorang wanita?
Berdasarkan kecerdasan Ling Chen, tidak mungkin baginya untuk memiliki lidah yang salah. Namun, kritik terus-menerus yang diarahkan oleh Simon King kepada Ling Tian tidak dapat diterima oleh Ling Chen. Sama seperti bagaimana skala terbalik Ling Tian adalah Ling Chen sendiri, bagaimana mungkin Ling Chen tidak memiliki Ling Tian sebagai miliknya. Tapi kembali ke topik, bahkan jika dia mengatakan ini, dengan kecerdasannya, itu tidak terlalu jauh. Wajah Simon King mengeras saat dia menutup kipasnya dan berkata dengan dingin, berbicara seperti itu, sepertinya wanita ini terlalu berlebihan. Bahkan jika kau memiliki bakat, bagaimana mungkin kau meremehkan berbagai pahlawan dunia? Seperti itu. Apakah ini sikap keluarga Ling yang terkenal di dunia? Ling Tian menyela saat ini, lihat siapa yang meludahi omong kosong, menyeret berbagai pahlawan ke dalam gambar hanya karena seorang gadis. Bangsawan muda Simen benar-benar pandai menceritakan lelucon. Terlebih lagi, dengan syair atas yang dangkal, Anda bahkan berani menyombongkannya sebagai sesuatu yang indah. Saat seseorang berhasil menjawabnya, Anda menjadi marah karena penghinaan. Apakah ini sikap dan pembawaan seorang bangsawan yang seharusnya dimiliki? Apakah ini yang diajarkan keluarga Simen? Ini adalah yang pertama terkenal, tingkat pendidikan keluarga Simen. Ini sikap elegan dari cendekiawan nomor 1. Aku meludahi itu. Ini yang kusebut tidak punya rasa malu. Kata-katanya tajam dan menusuk, tidak meninggalkan sedikitpun wajah untuk seluruh keluarga bangsawan Simen serta Simen King. Penghinaan dalam kata-katanya jelas untuk didengar semua orang. Simen King benar-benar tidak dapat menahan amarahnya lebih lama lagi, dan dengan memutar kepalanya dengan cepat, dia dengan kejam menghadap Ling Tian dan meludah, karena bangsawan muda Ling telah berbicara demikian, kamu harus menjadi versi teladan dari seorang bangsawan muda, tak tertandingi di bawah langit. Simen King ini ingin memohon ajaranmu. Ling Tian hanya mendengus sekali, menjawab dengan nada menghina, aku tidak melihat diriku sebagai yang tak tertandingi, tetapi melawan anak kecil sepertimu, bangsawan muda ini tidak akan memiliki masalah. Simen King menatap belati padanya dengan mata merah, bantalan halus sebelumnya tidak terlihat. Dia meludahkan kata demi kata, saya menunggu komentar Anda yang mencerahkan. Syair atas itu adalah sesuatu yang Simen King kebetulan temui, dan bahkan setelah memeras otaknya, dia masih belum bisa memikirkan bait yang cocok. Dia berpikir bahwa karena dia tidak dapat memikirkan ayat yang cocok maka itu pasti jalan buntu dan semua ulama pasti juga akan kesulitan untuk menemukan ayat yang cocok. Namun, sedikit yang dia harapkan ketika dia ingin pamer, datanglah seorang gadis entah dari mana yang dengan mudah memasangkannya, bahkan menyebabkan dia diejek oleh Ling Tian. Ini menyebabkan kemarahan menumpuk di Simen King, hampir membuatnya gila, jadi mengapa dia masih peduli dengan sikap ilmiah apapun. Untuk mencocokkan ayat itu sudah merupakan hal yang sangat sulit, untuk membuatnya menjadi bait sajak akan berada di luar tingkat manusia. Untuk mempertahankan wajah yang tersisa, Simen King tidak peduli lagi. Ling Tian hanya tertawa terbahak-bahak saat dia menjawab, apa kesulitan membuat yang lain. Dengarkan baik-baik, syair bawah saya adalah, dengarkan paviliun hujan, dengarkan hujan turun, saya mendengar hujan turun di paviliun hujan, tengah malam di paviliun hujan, tetesan air hujan jatuh pada tengah malam. Bagaimana itu? Ekspresi Simen King menjadi pucat karenanya, bergoyang di tempat. Ternyata, kuplet Ling Tian yang cocok setingkat lebih tinggi dari Ling Chen. Sementara Putik Stage, Poetry Talent, adalah salah satu kenyataan, Rosy Sky, Rosy Clouds Ling Chen memberikan perasaan halus. Antitesis terdengar dalam baitnya, tetapi jika seseorang ingin menyelidiki lebih jauh, dengar paviliun hujan, dengar hujan turun, dari Ling Tian berada di atasnya dengan takik. Ling Tian menyeringai ketika dia menjatuhkan bom lain, jika kamu tidak puas, aku bisa memberikan yang lain. Paviliun buku, gemerisik buku di paviliun buku abadi, gemerisik buku abadi. Bagaimana itu? Mengagumi tudung salju, mengagumi hujan salju sambil mengagumi tudung salju 10.000 tahun, hujan salju 10.000 tahun. Hahaha, atau apakah Anda lebih suka gaya oriental ini? Wajah Simen King menjadi pucat pasi, bahkan tidak mampu mengeluarkan suara. Sudut mulut Ling Tian sekarang mengarah ke atas dalam senyum menggoda saat dia berbicara, Simen muda yang mulia, yang ini juga memiliki bait, apakah boleh jika aku menunjukkan keahlianku yang biasa-biasa saja? Wajah Simen King berubah, meskipun goyah, dia masih yakin dengan pengetahuannya sendiri, dan dengan percaya diri menjawab, tolong berikan itu. Ling Tian tersenyum ringan.
Saat dia melafalkan, ini sebenarnya cukup sederhana. Syair atas saya adalah, mendengarkan paviliun hujan, mendengarkan hujan berbicara, mendengarkan paviliun hujan sambil mendengarkan hujan berbicara. Wajah si Man King berubah mendengar kalimat ini. Ling Tian sengaja memilih frase untuk membuatnya tersandung. Ling Tian telah mengucapkan total 3 frasa, tetapi si Man King benar-benar tidak dapat mengeluarkan satu kalimat pun untuk membalas bait atasnya. Penonton menjadi gempar sekali lagi. Berdasarkan aturan, si Man King memberikan panggung puisi, bakat puisi, tanpa pasangan yang cocok sama sekali tidak berlebihan, tetapi untuk berpikir bahwa dia benar-benar tidak bisa menandingi syair orang lain, ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima. Si Man King juga seseorang yang terbiasa berpikir cepat, dan wajahnya mendapatkan kembali ketenangannya saat dia menjawab, seperti kata pepatah, menghasilkan satu itu mudah, tetapi berpasangan sulit. Dari sini, kita sudah bisa melihat betapa jeniusnya saudara Ling. Tapi kita sudah terlalu sering melalui genre ini, dan itu tidak lagi bermanfaat, jadi kita tidak boleh memainkan puisi semacam ini lagi. Meskipun kata-katanya terdengar bagus, tapi tidak ada orang bodoh di kerumunan ini. Semua orang tahu bahwa si Man King menggunakan taktik seperti itu karena dia tidak bisa menjawab bait. Ling Tian tertawa dingin sebagai tanggapan, sepertinya saudara Simen tidak mau repot untuk menjawab bait saya. Sungguh langkah yang bagus, tidak heran Anda adalah sarjana nomor 1 keluarga Simen. Di sampingnya, ada beberapa cendekiawan tua yang menunjukkan keterampilan kaligrafi flamboyan mereka, menuliskan frasa di atas yang baru saja diucapkan Ling Tian. Mereka yang tertarik berkumpul di sekitar kaligrafi, merenungkan syair-syairnya, tetapi semakin mereka melihatnya, semakin mereka merasa bahwa syair-syair Ling Tian sangat cerdik di luar kata-kata. Setiap syairnya benar-benar selaras dengan syair atas, tampaknya tanpa cacat di luar kata-kata, seolah-olah dewa puisi secara pribadi telah turun untuk berkunjung, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Untuk berpikir bahwa celana sutra yang terkenal ini sebenarnya bisa menjadi bakat ilmiah. Xiao Yansui memandangi Ling Tian yang elegan dan ramah tamah di atas panggung, penuh dengan semangat, dan mau tidak mau menggosok matanya dengan bingung. Apakah ini masih sutra nomor 1 dari Sky Bearing? Di sisi utara, di dalam kamar bulan surgawi, seorang pemuda dengan ciri-ciri halus mengucapkan kata-kata dari salah satu ayat yang lebih rendah yang diucapkan Ling Tian, tanpa sadar menghela nafas dalam-dalam pada dirinya sendiri. Dia mengambil selembar kertas di depannya dengan ayat yang lebih rendah, melihat laut biru, melihat pinus biru dan laut biru tak terbatas, pinus biru tak terbatas, dan menggumpalnya, sebuah terlihat malu di wajahnya. Berdasarkan standarnya, sementara, melihat laut biru, melihat pinus biru, stabil di antitesis, dibandingkan dengan Ling Tian masih ada jarak yang harus ditempuh. Ling Tian sekarang menoleh dan berteriak sambil tersenyum, "Tuan, murid ini tidak menodai reputasimu, kan?" Tuan Qin membelai janggutnya dan menganggukkan kepalanya, wajahnya penuh senyuman. Saat Ling Tian mengangkat suaranya, perhatian semua orang terfokus pada Tuan Qin. Mata penonton dipenuhi dengan kekaguman serta pujian kepada Tuan Qin karena memiliki murid yang luar biasa lagi. Kata-kata Tuan Qin, bagaimanapun, penuh dengan kerendahan hati saat dia berkata, "Murid saya masih muda dan gegabah, dan karena itu tidak menunjukkan sopan santun pada tahap ini. Ketika saya kembali, saya pasti akan merawatnya." Kata-kata ini menyebabkan berbagai cendekiawan merasa jengkel ketika mereka berpikir. Lihat saja bagaimana Anda menyeringai dari telinga ke telinga, akan mengherankan jika Anda tidak memujinya, apalagi menceramahinya. Bakat seperti itu dan Anda menggambarkannya sebagai muda dan gegabah, tidak menunjukkan sopan santun. Apakah Anda tidak melebih-lebihkan sedikit terlalu banyak? Namun, memiliki bakat seperti itu akan menjelaskan mengapa Tuan Qin akan sangat bersyukur. Ini terutama terjadi ketika Ling Tian memanggilnya guru di depan semua cendekiawan yang hadir. Meskipun hal ini mungkin tampak tidak terkendali, semua cendekiawan tua yang hadir juga berharap agar murid-murid mereka dapat melakukan hal yang sama dengan arogan, memberi mereka beberapa poin tambahan untuk menyombongkan diri. Hati si Man King sudah lama berharap Ling Tian akan mati di tempat, dan dia hanya bisa memaksakan wajahnya untuk tersenyum kaku. Bangsawan muda Ling memang naga di antara manusia, si Man King benar-benar terkesan. Sementara mulutnya berbicara demikian, hatinya sangat pahit karenanya. Ling Tian dengan ceroboh menjawab, "Tidak sama sekali,
Aku tahu Simen muda yang mulia kalah dengan sengaja dan kamu hanya meremehkan untuk menjawab. Yang ini hanya lolos dari kompetisi secara kebetulan, dan aku sebenarnya masih sangat ketakutan di hatiku. Mendengar ini, wajah Simen King berubah sekali lagi. Di kamar impian surgawi, Yumantian berteriak, puisi yang bagus. Memang puisi yang bagus. Kemudian dia mengambil sepotong besar daging di depannya dan menggigitnya, dengan minyak meluap dari mulutnya. Apakah ini sebuah puisi? Semua orang tidak bisa membantu tetapi menatap satu sama lain dengan linglung, mencoba yang terbaik untuk menahan tawa mereka. Namun, ada beberapa dari mereka yang tidak bisa menahan tawa. Yu Bingyan menginjak kakinya dengan frustrasi dan malu sambil berpikir, paman ketigaku tersayang, kamu tidak boleh mengatakan omong kosong jika kamu bodoh. Mereka sekarang bermain dengan syair bait dan apa hubungannya dengan puisi? Dari mana datangnya puisi yang bagus? Sudut bibir Ling Tian berkedut dengan cara yang aneh. Setelah akhirnya mengendalikan tawanya, dia berkata, Simen muda yang mulia, tunggu sebentar. Simen King merasa sangat malu, tidak nyaman berada di tengah panggung. Tepat ketika dia ingin berjalan kembali ke Extreme Joy Chamber, dia dihentikan oleh Ling Tian. Dia kemudian tidak bisa membantu tetapi berbalik dan memaksakan senyum, aku ingin tahu apa yang diajarkan bangsawan muda Ling untukku. Ling Tian tertawa kecil dan berkata, sebelumnya, bangsawan muda merasa jijik terhadap kalimat atas saya dan itu memang sangat mirip dengan apa yang Anda kemukakan sebelumnya. Namun, tidak apa-apa. Saya memiliki kalimat atas lain dan saya ingin tahu apakah muda Simen yang mulia ingin mencoba mencocokkannya. Ketika semua orang mendengar itu, mereka semua berteriak memuji. Pada saat yang sama, mereka semua sangat jelas bahwa Simen King dan Ling Tian secara resmi berselisih hari ini. Namun, kalimat atas yang menantang seperti apa yang akan Ling Tian buat? Simen King merasa suasana hatinya terangkat dan yakin bahwa dia pasti akan dapat menemukan sesuatu jika tidak seperti bait mustahil sebelumnya. Pada saat yang sama, Simen King bertekad untuk mendapatkan kembali reputasinya melalui ini. Dengan penuh energi, dia berkata, Tuan Muda Ling, tolong beri saya kalimat atas dan Simen King siap mendengarkan. Simen King berkata dengan tatapan tegas, seolah-olah dia akan menghadapi lawan yang tangguh. Ling Tian tersenyum ringan dan berkata, pengetahuan saya dangkal dan saya hanya bisa mengemukakan kalimat atas pendek. Ungkapan atas saya adalah, 3 lampu, matahari, bulan, bintang. Ling Tian tidak dapat menemukan sesuatu yang lebih baik dan mari kita selesaikan ini. Saya pikir bangsawan muda Simen seharusnya tidak memiliki masalah sama sekali. Haha, setelah semua orang mendengar kalimat atas, sepertinya sangat biasa dan tidak ada yang sulit sama sekali. Tetapi memikirkannya dengan hati-hati, mereka menyadari bahwa kalimat atas ini sebenarnya luar biasa. Wajah mereka semua mulai berubah saat mereka menundukkan kepala sambil berpikir keras. Setelah berpikir lama, semua orang mau tidak mau menghirup udara dingin. Hanya bait berima yang terdiri dari 5 kata sebenarnya sangat sulit untuk dicocokkan. Karena ada istilah numerik di frasa atas, frasa yang lebih rendah juga harus memiliki istilah numerik. Karena frasa atas memiliki 3, frasa bawah tidak boleh memuatnya. Namun, 3 kata setelahnya, matahari, bulan, bintang, semuanya merupakan objek tunggal dan memenuhi kriteria 3 cahaya. Jadi, angka lain yang digunakan dalam frasa yang lebih rendah pasti akan kurang dari atau lebih dari 3. Itu terlalu sulit. Selain itu, matahari, bulan, dan bintang adalah nama dari 3 benua. Simen King berpikir keras dan mereka hanya menjawab yang bisa dipikirkannya adalah 3 talenta, langit, bumi, manusia. Namun, kalimat atas sudah menggunakan angka 3 dan tidak pantas baginya untuk melakukannya. Tapi, semua frasa rendah lainnya tidak masuk akal. Karena itu, dia hanya bisa mengerutkan alisnya dengan perenungan yang mendalam. Tiba-tiba, seluruh menara Smoky Tea terdiam. Hanya suara guru ketiga Yu yang mengunyah dengan keras yang bisa terdengar. Lebih dari 1000 orang jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam pada saat yang sama dengan beberapa sarjana terutama pekerja keras, dengan janggut mereka yang kusut dan wajah penuh frustrasi. Beberapa dari mereka memiliki perawakan yang sama dengan Tuan Qin. Tetapi karena murid Tuan Qin yang luar biasa, mereka merasa seolah-olah tanpa sadar ditekan. Jika mereka bahkan tidak bisa mencocokkan kalimat atas yang dibuat oleh murid Tuan Qin, mereka akan benar-benar merasa malu.
Sementara kuplet Ling Tian jelas ditujukan pada Si Man King, beberapa cendekiawan tua memperlakukannya sebagai kompetisi dengan Tuan Qin. Beberapa saat kemudian, seorang cendekiawan tua berjanggut putih menggelengkan kepalanya dengan depresi dan berkata sambil menghela nafas panjang, "Aku tidak bisa menandinginya, aku tidak bisa menandinginya." Generasi muda benar-benar terpuji. 5 kata pendek ini frase sebenarnya sangat sulit untuk dicocokkan. Memang mudah untuk membuat bait berima tetapi sulit untuk mencocokkannya. Saat suara ini terdengar, suara desahan terdengar di seluruh menara. Bahkan Tuan Qin sendiri tidak bisa menandinginya dan menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Namun, dia masih terlihat sangat bersemangat tanpa sedikit pun kesedihan terlihat di wajahnya. Melihat bagaimana muridnya mampu mengalahkan semua pahlawan dunia dengan kalimat atas, Tuan Qin merasa sangat bangga di dalam hatinya. Pada saat itu, melihat beberapa cendekiawan yang biasanya dia lawan, Tuan Qin merasa senang di hatinya. Hehe, ini murid kebanggaanku. Bagaimana tentang itu? Apakah kalian yakin? Wajah Si Man King berubah semakin jelek dengan warna kulitnya yang awalnya putih berubah menjadi merah sepenuhnya dan butir-butir keringat mengalir turun seperti hujan. Di sisi lain, Ling Tian tertawa kecil dan berkata dengan santai, "Si Man bangsawan muda, kamu bisa memikirkannya pelan-pelan, tidak perlu terburu-buru sama sekali. Bangsawan muda ini pertama-tama akan kembali untuk tidur siang." Hahaha, tunggu. Urat di dahi Si Man King menggembung, ungkapan atasmu mengandung kata, 3, dan itu jelas dimaksudkan untuk mempersulit kita. Ini jelas merupakan ungkapan atas yang tidak bisa ditandingi, dan aku tidak bisa melakukannya. Namun, saya percaya bahwa tidak ada yang bisa menemukan tandingannya juga. Seperti yang dikatakan Si Man King, banyak orang mulai mengangguk setuju. Si Man King bukan satu-satunya yang merasakan hal ini. Setelah memahami kesulitan sebenarnya dari kalimat atas ini, banyak orang memiliki pemikiran yang sama. Namun, tidak ada dari mereka yang berani menyuarakannya secara terbuka seperti Si Man King. Hahaha, sungguh lelucon. Ling Tian tertawa terbahak-bahak saat bibirnya meringkuk dengan jijik. Segala sesuatu di dunia pasti memiliki kebalikannya dan ini adalah aturan berlapis besi yang tidak berubah sejak zaman kuno. Setiap frasa atas pasti memiliki frasa yang lebih rendah. Satu-satunya alasan mengapa Anda tidak dapat menandinginya adalah karena ketidaktahuan Anda. Namun, Anda benar-benar berani mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menandinginya. Bukankah Anda terlalu meremehkan pahlawan dunia? Si Man King dapat dengan jelas mendengar bahwa Ling Tian mengembalikan kata-kata sebelumnya kepadanya dengan sarkasme yang hebat. Dengan demikian, wajahnya menjadi jelek saat dia membalas, "Saya tidak percaya ada orang yang bisa menandingi kalimat atas ini." Bagaimana jika ada? Ling Tian bertanya. Jika bangsawan muda Ling Tian mampu menemukan kalimat yang lebih rendah, Si Man King bersedia mengakui bahwa aku lebih rendah dalam hal bait sajak. Mulai hari ini, aku tidak akan pernah menyentuh bait sajak lagi dalam hidupku. Si Man King sebenarnya licik dengan kata-katanya. Pertama, dia hanya mengunci pandangannya pada Ling Tian. Dengan kata lain, hanya frasa yang lebih rendah dari Ling Tian yang akan dihitung. Bahkan jika orang lain datang dengan kalimat yang lebih rendah, itu tidak ada hubungannya dengan Ling Tian. Kedua, dia hanya mengatakan bahwa dia akan mengakui inferioritasnya dalam syair bait dan tidak akan pernah menyentuhnya lagi. Tapi, dia tidak pernah menyebutkan hal lain. Bahkan jika dia tidak lagi menyentuh syair sajak, dia masih bisa menyentuh puisi, musik, sitar, catur, kaligrafi atau lukisan. Dengan kata lain, itu tidak akan terlalu mempengaruhinya sama sekali. Selain itu, setelah dia gagal total pada bait, mustahil, sebelumnya, Si Man King mungkin tidak akan memiliki wajah untuk menghadiri pertemuan bait berima lainnya mulai hari ini. Semua orang yang hadir hari ini bukanlah orang bodoh dan tentu saja bisa mendengar arti di balik kata-kata Si Man King. Dengan demikian, suara mencemooh terdengar dari mana-mana dengan semua orang menunjukkan penghinaan mereka terhadap ketidakberdayaan Si Man King. Wajah Si Man King memucat lagi saat dia mengabaikan suara ejekan dari sekelilingnya. Dia merasa seolah-olah perutnya masih penuh dengan bakat yang belum dia perlihatkan, jadi bagaimana dia mau mengakui kekalahannya. Ling Tian mencibir dan mengabaikan kata-kata yang dikatakan Si Man King. Lagi pula, Ling Tian telah kehilangan kesabarannya dengan ketidakberdayaan Si Man King. Dengarkan baik-baik, ungkapan rendahanku adalah. Semua orang memasang telinga mereka hanya untuk mendengar Ling Tian menekankan pada setiap kata yang dia ucapkan. 4 puisi, gaya, himne, syair pujian.
3 lampu, matahari, bulan, bintang. 4 puisi, gaya, himne, ode. Keheningan memenuhi menara sebelum tepuk tangan meledak. Benua bintang surgawi juga memiliki buku lagu, dan tidak berbeda dengan buku lagu yang ada di zaman Lingtian. Semua orang tahu bahwa buku lagu dipisahkan menjadi 3 kategori utama, gaya, himne, dan ode. Adapun himne, itu dibagi menjadi 2 subbagian, himne pengadilan yang lebih rendah, dan himne pengadilan utama. Jadi, kata-katanya tidak hanya berima dengan baik, tetapi juga sangat cocok satu sama lain dan bahkan dapat menggambarkan suasana saat ini. Itu memang pertandingan yang cerdik. Wajah si Man King pucat pasi, dia selalu berpikir bahwa dia memiliki bakat luar biasa dan tidak akan pernah bisa menemukan pasangan yang cocok. Namun, kesombongannya, yang dibangun selama bertahun-tahun dihancurkan sepenuhnya oleh Lingtian hari ini. Pada saat itu, dia benar-benar berkecil hati. Di antara para juri, cendekiawan tertua berdiri dan memandang dan Lingtian dengan pujian, bangsawan muda Ling benar-benar berbakat dari surga. Agar Tuan Qin memiliki murid seperti itu, Anda seharusnya tidak menyesal seumur hidup. Mata Tuan Qin sudah berkurang menjadi garis tipis dari senyum cerah di wajahnya. Memain-mainkan janggutnya, dia menatap Lingtian dengan bangga. Pada saat yang sama, wajahnya tidak lagi berseri-seri, melainkan sudah berkilau seperti emas. Lingtian terkekeh dan berkata dengan rendah hati, sebenarnya ini bukan satu-satunya frasa yang lebih rendah untuk 3 lampu, matahari, bulan, bintang. Ada banyak frasa yang lebih rendah yang cocok untuk itu. Misalnya, 1 gelombang angin, kilat, hujan, atau 2 negara, dekat, persaudaraan, menyatakan. Hanya saja kalian semua belum cukup memikirkannya. Jika kalian memikirkannya dengan hati-hati, kalian pasti bisa untuk keluar dengan lebih banyak. 3 lampu, matahari, bulan, bintang. 1 gelombang, angin, kilat, hujan, 3 lampu, matahari, bulan, bintang. 2 negara, dekat, persaudaraan, negara bagian. Cendekiawan tua itu bergumam beberapa kali sebelum berkata dengan senyum lebar, kamu memang berbakat surgawi. Memang berbakat surgawi. Orang tua ini yakin. Dia kemudian kembali ke tempat duduknya. Tapi ketika dia melihat ke arah Lingtian, tatapannya penuh kegembiraan seolah-olah dia sedang melihat cucunya sendiri. Lingtian berkata sambil tersenyum, saat itu, aku juga melakukan percakapan ini dengan senior Ye Qingchen. Dia juga memiliki ungkapan yang lebih rendah untuk itu yang bahkan lebih menarik. Ungkapan bawahnya adalah, 6 meridian, inci, lulus, kaki. Ini adalah karya seni yang sebenarnya. Senior Ye mengatakan bahwa meskipun mudah untuk menemukan frasa atas, mencocokkannya sangat sulit. Meskipun sulit untuk mencocokkan frasa atas, tidak ada yang namanya kecocokan yang mustahil. Sekarang setelah Lingtian mengatakan itu, dia telah menyelamatkan wajah banyak cendekiawan yang hadir. Sementara generasi yang lebih muda mungkin tidak tahu tentang Ye Qingchen, orang-orang seperti Tuan Qin sudah lama mendengar tentang ketenarannya. Sekarang setelah mereka mendengar Lingtian menceritakan apa yang dikatakan Ye Qingchen kepada mereka semua cendekiawan merasa bersyukur di dalam hati mereka. Kesan yang mereka miliki tentang Lingtian juga sangat meningkat, merasa seolah-olah orang-orang di Sky Bearing pasti buta untuk menyebut karakter seperti itu sebagai celana sutra nomor 1. Pada titik ini, tidak ada artinya lagi untuk melanjutkan topik bait berima. Setelah berdiskusi singkat, para juri memutuskan untuk masuk ke segmen berikutnya, lomba puisi. Semua pemuda berbakat yang tertekan karena dikalahkan oleh Lingtian langsung bersemangat, duduk tegak dan mengubah target mereka dari si Man King menjadi Lingtian. Awalnya, berbagai sarjana datang ke Smoky Tea untuk mencapai semacam ketenaran untuk diri mereka sendiri dan mendapatkan latar belakang. Alasan lain adalah karena mereka tidak puas dengan gelar sarjana nomor 1 di bawah langit yang diberikan kepada si Man King. Jika mereka menghadiri pertemuan ini dan berhasil membuatnya bingung, bukankah itu akan menjadi masalah yang bereputasi baik? Tapi tidak ada yang menyangka bahwa hanya dalam beberapa menit sejak acara dimulai, cendekiawan nomor 1 si Man King benar-benar dipukuli sampai dia terlihat seperti anjing dengan ekor di antara kedua kakinya. Meskipun ini menggembirakan bagi semua penonton di tempat kejadian, itu juga membuktikan kehebatan sarjana berbakat lainnya, Lingtian. Namun, mengarang puisi bisa dianggap sebagai keahlian sebagian besar yang hadir, dan semuanya segera mulai menyusun draft secara mental.
Beberapa dari mereka bahkan mulai mencoba dan mengingat semua karya terbaik mereka, diam-diam mencari satu yang sesuai dengan acara hari ini. Melihat sekelompok orang yang bersemangat menyingsingkan lengan baju mereka dan bersiap untuk bertempur, para juri diam-diam mendesah pada diri mereka sendiri, mengetahui bahwa sekelompok anak ini pasti akan menerima pukulan berat sekali lagi. Bukankah ilmu memasangkan bait merupakan dasar untuk mengarang puisi? Untuk dapat segera menghasilkan kecocokan tanpa syarat, dan bahkan beberapa sekaligus, bagaimana komposisi puisinya bisa kalah dengan yang lain? Para juri dengan suara bulat menyematkan perhatian dan harapan mereka pada Ling Tian, sangat berharap dia untuk sekali lagi mengeluarkan puisi yang akan dihargai secara universal. Tak aneh, mereka tak terlalu mempermasalahkan siapa yang akan menjadi pemenang temu sastra ini. Keriuhan tawa dan percakapan tiba-tiba terdengar, saat aroma anggur yang kuat melayang. Kerumunan tanpa sadar mengerutkan kening karena tidak senang, dan beralih ke sumber wewangian. Mereka melihat tuan ketiga Yu bertingkah seperti raja suatu negara yang duduk di kursi tuan rumah, dengan 5 pria berpakaian ilmiah dan berpenampilan halus lainnya, semuanya membungkuk di kursi mereka. Bahkan ada seorang anak yang terlihat seperti berusia 14 atau 15 tahun, memegang cangkir anggur dan berkelahi dengan tuan ketiga Yu. Suara mereka parau dan menusuk ke telinga. Tuan ketiga Yu. Sementara orang lain mungkin tidak berani mengatakan apa-apa, Tuan Qin jelas bukan orang yang seperti itu. Kami sedang mengadakan pertemuan ilmiah sekarang, bisakah Anda menurunkan suara Anda? Haruskah saya meminta Tuan Menaragu untuk membuatkan Anda meja di luar saja? Yu Mantian memelototinya, pertemuan ilmiah apa? Aku mendengar kakak laki-lakiku mengatakan bahwa Tuan Qin adalah orang yang cakap, tetapi meskipun demikian, kamu tidak dapat menilai seseorang dari sampulnya. Yu Mantian ini juga seorang terpelajar, dan keluarga Yu saya juga keluarga dengan reputasi sastra. Bagaimana Anda bisa meminta saya untuk tetap diam begitu saja? Apakah Anda pikir saya tidak akan bisa menulis puisi juga? Anda juga memandang rendah saya banyak. Untuk berpikir bahwa bahkan Anda dapat menulis puisi. Sebuah suara ringan dan fana terdengar. Suara ini melamun dan tidak jelas, tidak dapat menentukan dari arah mana itu berasal. Bahkan dengan kultivasi Yu Mantian, dia tidak dapat menemukan pembicara. Yu Mantian segera menjadi marah, tiba-tiba berdiri dan berteriak, siapa yang beset itu bicara? Matanya yang haus darah memindai melewati setiap orang, dan mereka yang dipindai hanya merasakan hawa dingin menyerang tubuh mereka, menyebabkan ketidaknyamanan yang tak terkatakan. Namun, tidak ada yang menjawab, dan kesunyian itu segera dipecahkan oleh yang lain, siapa omong kosong beset yang tumbuh itu. Tetap saja, sekelilingnya tetap sunyi senyap. Ling Tian, bagaimanapun, dengan jelas menemukan suaranya, itu milik wanita cross-dressing bernama Qian Suirou yang mereka temui hari itu. Namun, suara itu datang terlalu tiba-tiba, dan hanya mengucapkan kalimat pendek itu, sehingga Ling Tian bahkan tidak dapat menemukan dengan jelas di mana orang yang sebenarnya berada. Yu Mantian berputar sekali tetapi tidak dapat menemukan sumbernya. Namun, dia tidak kembali ke tempat duduknya, malah meraih toples anggur dengan satu tangan, mengambil beberapa langkah ke depan dan meninggikan suaranya. Semua orang berpikir bahwa tuan ketiga ini tidak dapat mengarang dan tidak sopan. Hari ini tuan ketiga akan menjelaskan dirinya sendiri, dan membuat puisi untuk memberitahu dunia tentang keilmiahan. Semua orang benar-benar keluh pada pernyataan ini, dan Yu Bingyan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghentakkan kakinya dengan cemas di belakang Ling Tian, saat dia bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan paman ketiganya pada saat ini. Apakah Anda tidak waras? Anda bahkan tidak bisa membuat puisi, apalagi menjadi sarjana. Ling Tian melirik dan menatap mata Ling Jian. Pada saat itulah dia menyadari bahwa Yu Mantian mungkin dihasut dan diprovokasi oleh beberapa hantu kecil itu. Si Man King tertawa ketika dia menengahi, tuan ketiga Yu secara alami adalah ahli strategi yang brilian, dengan seni bela diri yang tiada taranya. Tetapi setiap orang memiliki kekuatannya masing-masing, untuk pengajian dan kaligrafi semacam ini, lebih baik menyerahkannya kepada orang-orang seperti kita, dan ketiga tuan, Anda sebenarnya hanya perlu mengkritik. Kata-kata si Man King jelas diucapkan dengan niat baik, ditambah dia bahkan berinisiatif untuk melengkapi Yu Mantian, membuatnya mundur dengan anggun. Dalam benaknya, untuk seseorang yang kasar seperti Yu Mantian, apa yang dia ketahui tentang mengarang? Dengan demikian, dia dapat menggunakan kesempatan ini untuk mundur dengan reputasinya yang utuh, dan ini akan memungkinkan hubungan antara keluarga mereka meningkat.
Dengan pemikiran seperti itu, si Man King tersenyum ringan, menunggu Yu Mantian mengungkapkan rasa terima kasihnya kepadanya. Tanpa diduga, Yu Mantian tidak hanya gagal untuk membalas tetapi malah mulai berteriak dan membentaknya. Nenekmu, kamu si Man Beset Earth kecil, kamu bocah, kamu benar-benar berpikir bahwa lelaki tua ini tidak bisa menulis puisi, kan? Apakah itu jadi? Penjilatan si Man King rupanya menjadi bumerang baginya, dan dia hanya merasa sangat malu. Dia dengan marah menjawab, kalau begitu aku akan melihat apa yang harus ditunjukkan oleh Tuan Ketiga. Sebelum menjentikkan lengan bajunya dan pergi. Sring, Yu Mantian tiba-tiba menghunus pedangnya, mengarahkannya ke belakang si Man King yang pergi. Semua orang terkejut pada saat itu. Betapapun Anda tidak menghargai niat baiknya, Anda tidak boleh mencoba membunuh seseorang di sini, bukan? Sua-sua-sua, beberapa suara terdengar, dan dari ekstrim Bliss Chamber keluar 7-8 ahli, melindungi si Man King di tengah, semua pedang mereka terhunus seolah menunggu perang. Yu Mantian hanya tertawa terbahak-bahak, berkata, orang tua ini baru saja menulis puisiku, aku bahkan tidak melanggar aturan apapun. Apa? Kalian ingin berkelahi? Aku sangat senang. Semua orang terdiam saat itu. Anda mencabut pedang dan ingin meretas dan membunuh, dan mengatakan bahwa ini semua untuk menulis puisi. Tuan Ketiga Yu mengayunkan pedangnya, lalu melontarkan kalimat pertamanya, orang tua ini membawa pedang di tangan. Teriakan yang tiba-tiba ini membuat banyak pendengar memuntahkan teh mereka sebagai tanggapan, tetapi Tuan Ketiga Yu yang tak henti-hentinya melanjutkan dengan kalimat keduanya, Beset Earth of this world is many. Yu Bingyan mengatupkan mulutnya, tampak seolah-olah dia sedang tertawa tetapi pada saat yang sama geram, dan untuk keluarga bangsawan lainnya, mereka sudah cekikikan sendiri. Beberapa hakim tua sudah terlihat kesal, menggerutu pada janggut mereka. Yu Mantian sekarang berbalik satu putaran, pedang di tangannya terus-menerus membiaskan cahaya, dan dengan anggun meneriakkan dua bait terakhir dari puisinya, jika seseorang memprovokasi api di hati lelaki tua ini, aku akan meruntuhkan dan membunuh semua ini. Beset Earth. Mengembalikan pedangnya ke sarungnya dengan puas, Tuan Ketiga Yu memiringkan kepalanya dengan bangga, bagaimana? Setiap kalimat saya berima. Lumayan kan? Uji saya bisa menerimanya. Semua orang jatuh ke tanah berantakan. Klep klep klep, suara tepuk tangan terdengar, dan suara seseorang terdengar memuji dengan keras, puisi yang bagus, puisi yang sangat bagus. Ini diikuti dengan peluit yang panjang dan jelas. Itu Ling Qi. Semua cendekiawan tua memiliki wajah tidak setuju dengan garis gelap. Ini bisa dianggap puisi. Tawa mengejek terdengar sekali lagi, terdengar jelas bahkan melalui tawa di seluruh aula. Ini adalah suara yang sama dari orang yang mengolok-olok Yu Mantian sebelumnya, dan dengan suaranya yang singkat, meskipun sejumlah besar ahli di Menara Smoky Tea, tidak ada yang bisa menentukan di mana tepatnya orang ini bersembunyi. Tuan Ketiga Yu berteriak, siapa yang berani mengatakan bahwa ini bukan puisi? Keluarlah sekarang. Suaranya menggelegar seperti guntur, dan segera, seluruh aula menjadi sunyi senyap. Yu Mantian menyapu matanya yang seperti elang ke seberang ruangan sekali lagi, tetapi tidak mengherankan, dia tidak dapat menemukan orang itu. Saat suara itu terdengar sekali lagi, mata Ling Tian langsung tertuju pada kamar bulan surgawi. Dia menoleh dan menginstruksikan seorang pelayan, panggil Tuan Menaramu. Gadis itu memberikan suara setuju dan keluar. Setelah beberapa saat, Gusian bergegas masuk. Melihat Ling Tian dengan dingin menatapnya, Gusian merasakan seluruh tubuhnya berkeringat dingin. Baru saat itulah Ling Tian bertanya, siapa yang berada di kamar bulan surgawi? Mengapa saya tidak tahu karakter seperti itu datang ke Smoky Tea Tower? Gusian menyeka keringatnya sebelum dengan lembut menjawab, memohon maaf, tapi kamar itu adalah pilihan yang dipilih oleh kepala pelayan keluarga kekaisaran setelah mengetahui bahwa kamar wewangian surgawi sudah ditempati. Ling Tian mengerutkan kening. Dia tentu saja tahu tentang masalah ini, dan awalnya mengira itu adalah rombongan beberapa pangeran atau putri dari negara lain, tetapi untuk berpikir bahwa suara itu milik Qian Suirou. Karena Qian Suirou dapat berbicara di dalam, ini berarti otoritasnya juga yang tertinggi. Jadi Ling Tian yakin bahwa alasan dia belum menerima informasi apapun adalah karena tidak ada seorang pun dari keluarga kekaisaran Sky Bearing yang ada di dalam ruangan. Jika ini masalahnya, maka disitulah letak masalahnya. Siapa Qian Suirou? Mengapa keluarga kekaisaran Bantalan Langit membantunya memesan kamar bulan surgawi? Untuk keluarga kekaisaran yang arogan hanya menerima kamar bulan surgawi kelas A,
Apakah itu karena Qian Suirou tidak ingin menimbulkan kecurigaan tentang identitasnya? Lalu apa hubungannya dengan keluarga kekaisaran, dan apa sebenarnya yang disembunyikan darinya? Setelah bergumam dengan ragu pada dirinya sendiri, dia bertanya lagi, apakah kamu tahu berapa banyak yang ada di dalam? Siapa yang melayani mereka? Siapa dari orang kita sendiri? Gusian menjawab dengan suara rendah, ada total 4 orang pada awalnya, saya tidak yakin apakah lebih banyak yang datang. Semuanya mengenakan topi bertepi lebar, menyembunyikan wajah mereka, dan menolak keramahan kami. Oh, Ling Tian menyipitkan matanya. Ini aneh. Sepertinya dia perlu berkunjung untuk mengobrol dengan kepala pelayan Long Qianxing. Ling Tian memanggil Ling Chen dan membisikkan beberapa kata di telinganya. Dia setuju dan segera berangkat. Diam-diam berdiri di sampingnya, Gusian hanya merasakan aura di sekitar Ling Tian menjadi semakin menyeramkan, dan dia tidak bisa menahan perasaan jantungnya berdebar kencang, keringat di wajahnya tak henti-hentinya mengalir. Suara tepuk tangan terdengar tanpa henti dari luar, ternyata beberapa orang berbakat juga mulai menunjukkan keahlian mereka, tetapi Ling Tian benar-benar kehilangan minat pada pertemuan ilmiah ini.